never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Jorge Martin yakin Marc Marquez akan bertarung untuk meraih kemenangan saat MotoGP 2024 dimulai di Qatar bulan depan. Juara dunia MotoGP 6 kali itu akan mengendarai Ducati Desmosedici GT23 yang dikelola Gresini, setelah kerja sama 11 tahun dengan Honda berakhir. Marquez menjadi salah satu daya tarik terbesar selama tes pramusim pertama di Sepang, di mana ia mencatatkan waktu tercepat ke-6 dari 3 hari tes. Padahal, pembalap asal Spanyol ini mengalami beberapa masalah teknis yang membuatnya kehilangan waktu di lintasan. Ia pun mengakui masih mengendarai Ducati dengan cara yang sama seperti saat ia mengendarai Honda. Marquez sadar tidak secepat Martin atau juara dunia Ducati, Francesco Bagnaia. Namun, Martin yang merupakan runner-up tahun lalu menilai bahwa Marquez bisa saja bertarung untuk memenangi balapan pembuka musim ini. Ketika ditanya apakah Marquez lebih cepat atau lebih lambat dari yang diharapkan selama tes, Martin mengatakan, dia berada di posisi yang saya harapkan. Jadi dia akan sangat dekat dan mungkin siap untuk meraih kemenangan di Qatar. Martin kalah dari Bagnaia untuk gelar juara dunia 2023 setelah pertarungan sengit menjelang akhir musim di mana pembalap Spanyol itu tetap bersaing hingga putaran terakhir. Rider Pramac Racing itu tampak menjaga momentumnya saat tes Sepang berakhir, finish kedua tercepat secara keseluruhan, hanya 0,172 detik di belakang Bagnaia. Meskipun Martin mengatakan bahwa ia fokus pada performanya sendiri selama 3 hari balapan, ia mengatakan bahwa pengalaman tahun lalu membuatnya lebih siap untuk musim ini. Musim lalu, saya sudah memiliki motor baru dan saya merasa sangat baik kali ini. Kami harus bekerja lebih keras, tetapi akhirnya kami tiba di dasar yang lebih baik untuk memulai. Saya fokus pada diri saya sendiri, mencoba meningkatkan kemampuan dan gaya berkendara saya, dan saya rasa sisanya akan datang dengan sendirinya. Saya rasa pengalaman musim lalu akan sangat membantu dan semoga saya bisa kembali mencoba mengalahkan Pecco. Sementara itu, Joan Mir merasa perubahan yang dilakukan Honda dalam pendekatannya terhadap MotoGP mulai menunjukkan hasil yang diinginkan setelah menjalani tes pramusim pertama yang kuat pada 2024 di Sepang. Setelah sempat menjadi yang terbaik di MotoGP, Honda perlahan-lahan merosot ke bawah, mengakhiri 2 musim terakhir di posisi terakhir klasemen pabrikan. Marc Marquez, pembalap yang membangun kejayaannya di MotoGP saat ini, memutus kontraknya dengan HRC pada akhir tahun lalu untuk pindah ke tim satelit Ducati. Sementara Alex Rins juga meninggalkan tim asal Jepang tersebut setelah hanya 1 musim untuk pindah ke Yamaha. Filosofi dan pendekatan konservatif Honda dalam pengembangan motor telah diidentifikasi sebagai alasan utama mengapa RC213V tidak lagi kompetitif terhadap motor rival-rivalnya di Eropa, atau bahkan Yamaha YZR M1. Baru pada paruh kedua tahun lalu Honda mulai merombak operasinya. Dengan perubahan terbesar adalah penunjukan Shin Sato sebagai direktur teknik baru untuk menggantikan Shinichi Kokubu. Ketika ditanya apakah ia dapat merasakan perbedaan dalam cara Honda beroperasi saat ini yang mengadopsi pendekatan yang lebih bergaya Eropa, Mir mengatakan, memang benar bahwa tahun lalu mereka melakukan banyak perubahan pada orang-orangnya, mengubah cara sedikit berbeda dalam melakukan sesuatu, dan kami mulai melihat hasilnya sekarang. Jadi ada sesuatu yang berubah di sana. Mereka akan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perubahan jika mereka membawa sesuatu yang lebih dari sini ke Qatar. Tapi memang benar bahwa dari Misano tahun lalu ketika kami mencoba prototipe pertama motor 2024 hingga motor yang kami coba di Valencia, mereka membuat peningkatan besar. Mereka banyak meningkatkan motor dan mengubah banyak hal. Pembalap Gresini, Marc Marquez, diperkirakan mengalami kesulitan saat melakukan pengereman dengan motor yang akan dia kendarai pada MotoGP 2024.
Mantan pembalap World Superbike, WSBK, Simon Cravar mengatakan bahwa Marquez seperti mengantongi pasir saat menjalani 3 hari tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia pada 8 hingga 10 Februari. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu jauh lebih rendah hati selama tes 3 hari dibandingkan saat dia berada di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia tahun lalu, ketika dia mencuri perhatian. Namun, ada tanda-tanda dari dalam paddock bahwa Marquez mungkin menahan potensi sebenarnya pada motor barunya. Dia tidak punya bagian untuk diuji karena dia berada di tim satelit. Tetapi, dia mulai mengenal GP23, ucap Cravar dilansir dari Crash. Dia sering mengganti motornya dan merasakan fase naik turun. Dia sedang menjajaki untuk apa pengujian itu. Dia mulai mengetahui apa yang dia sukai, kata Cravar. Sesuatu yang saya perhatikan, pembalap yang berada di atas mereka akan keluar dari belakang secara perlahan. Saat memacu motor, mereka telah mengambil begitu banyak nyawa, mereka tidak lagi berada di usia 57-an, mereka berada di tahun 58-an. Kemudian pada tahun 59-an, Mark tidak melakukan serangan waktu, dia mempertahankannya di tahun 58-an. Dia berusaha keras, menjaganya tetap konsisten, ujar pria asal Selandia Baru itu. Jadi, kesan saya adalah dia sedang menguji. Saat saya keluar trek, satu-satunya tempat di mana dia agresif, Mark yang kita kenal adalah saat pengereman. Dia terlihat mengesankan. Saya memperkirakan dia akan menjadi pembalap Ducati yang paling tangguh di zona pengereman tahun ini. Pecco, Francesco Bagnaia, sudah melakukannya tahun lalu. Dia diancam oleh Jorge Martin dan Enea Bastianini. Tetapi, menurut saya Ducati akan punya juara area pengereman baru. Selebihnya, dia melakukannya dengan lancar dan konsisten. Pada tikungan terakhir, dia secara konsisten melebar. Ini bukanlah hal yang dilakukan oleh juara dunia 8 kali itu. Sementara itu, Manager Ducati, Davide Tardozzi, mengklaim bahwa Enea Bastianini telah menemukan kembali semangatnya dan akan menjadi penantang serius untuk gelar juara MotoGP 2024. Bastianini menjadi berita utama sepanjang musim 2022 saat ia memimpin tim satelitnya Gresini Ducati meraih 4 kemenangan dan serangkaian podium, sehingga mendapatkan tempat di tim pabrikan untuk musim berikutnya. Banyak yang diharapkan dari pembalap Italia itu saat ia bergabung dengan tim yang sama dengan juara bertahan Francesco Bagnaia tahun lalu. Tetapi cedera akibat insiden sprint race di Portugal membuatnya absen sejak kuartal pertama musim ini. La Bestia baru saja menemukan kembali posisinya di tim pabrikan saat ia mengalami patah tulang di MotoGP Catalan dan baru pada akhir pekan di Indonesia pada Oktober, ia bisa kembali tampil. Bahkan ada pembicaraan tentang pembalap Pramac, Jorge Martin, yang akan menggantikannya pada 2024 setelah tantangan gelarnya.